introduce you to my... Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Baik, Savage! saya akan langsung menyampaikan tema pada hari ini ya, karena narasumbernya ternyata lost contact. Itu tentang collecting quantitative data ya. Betul nggak itu temanya? Iya Pak, betul. Betul Pak. Ya. Oke. Jadi penelitian kuantitatif ya, seperti umpamanya pengaruh metode pembelajaran terhadap motivasi belajar, pengaruh profesionalisme guru dan materi pengaruh profesionalisme guru dan motivasi belajar siswa terhadap umpamanya X-nya 2, Y-nya 1 terhadap nilai mata pelajaran PBA umpamanya dan sebagainya. Itu kuantitatif. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang penelitian kuantitatif, kita harus tahu dulu proses pengumpulan data kuantitatif. Cara mengumpulkan data pada penelitian kuantitatif. Ada 6 ya, ada 6 tahap. 5 steps in the process of data collection. Ada 4 tahap proses atau proses dalam 4 tahap dalam proses pengumpulan data kuantitatif. Maaf, ada 5 ya. 5 step, ada 5 tahap. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah what participant will you study. Siapa calon responden kalian, calon partisipannya. Jangan sampai nggak tahu. Jadi sebelum mengumpulkan data, maka kalian harus tahu dulu siapa partisipan atau responden yang akan kalian teliti. Apakah kelas 6, apakah kelas 1 MTS, apa kelas 2 MTS, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, 11, 12. Itu harus tahu dulu ya. Kelas A apa kelas B. Yang pertama, dalam hal ini kalian harus tahu ya, ini masih tahap pertama ya, tahap pertama. Mengidentifikasi unit of analysis. Ya, identify your unit of analysis. Unit analysis. Apa sih unit analysis itu? Unit analysis itu adalah siswa yang akan dijadikan sebagai responden atau individu yang akan dijadikan responden. Itu jadi apakah itu bentuknya individualis, pemilih, school district ya. Nah, level ini dinyatakan sebagai unit of analysis. Pokoknya unit analisisnya adalah siswa kelas 7B. Nah, itu harus pasti supaya yang akan diteliti itu ya kelas 7B, itu siswa di kelas 7B, bukan kelas yang lain. Pokoknya di beberapa kelas 7B, 7A, 7B ya. Itu berarti 2 kelas. Unit of analysis, itu namanya unit analisis ya. Nah, dalam mengkaji calon responden, yang kedua adalah specific the population and sample. Menentukan populasi dan populasinya, bawahnya kelas, spesifik kelas dari unit analisisnya tadi kan siswa. Nah, populasi dan sampelnya, umpamanya populasinya kelas A dan kelas B, siswa kelas A dan B. Sampelnya kelas A dan B itu ada 100. Nah, sampelnya mau diambil 90 saja, atau taraf signifikansinya 90%. Berarti level kesalahannya 5% bawahnya. Nah, begitu. Nah, itu harus dilalui dalam tahap yang pertama. Jadi siapa respondennya, kemudian jumlah populasinya berapa, sampel yang mau diambil berapa, itu harus dipastikan. Tahap yang kedua, setelah kalian bisa menentukan siapa
respondennya, siapa populasinya, siapa sampelnya, ya berapa populasinya dan berapa sampelnya. Maka langkah yang kedua adalah what permission will you need. Bagaimana cara mendapatkan izin dari sekolah tersebut? Ya tentu dengan cara kalian minta surat izin dari kampus FPAI untuk dilayangkan ke sekolah agar dapat izin dari sekolah. Nah, cara mendapatkan izin dari sekolah itu tentu kalian harus melalui mekanisme institusi ya, yaitu minta surat izin observasi atau penyebaran paket, izin penelitian lah ya, izin penelitian dari kampus kepada sekolah. Tahap yang kedua. Tahap yang ketiga yang kalian butuhkan dalam pengumpulan data kuantitatif adalah what information will you collect. Informasi apa yang akan kalian kumpulkan. Ya tentu ini kaitannya dengan variabel yang kalian contoh ini pengaruh metode langsung terhadap hafalan kosakata bahasa siswa. Itu harus kalian tentukan dulu, identify itu variabelnya kalian. Ada dua variabel X-nya itu metode langsung, Y-nya adalah hafalan kosakata umpamanya, begitu. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, dalam pengumpulan data kuantitatif kalian harus melakukan apa yang disebut sebagai what instrument will you use to collect data. Instrumen apa yang akan kalian gunakan untuk mendapatkan data? Apakah pakai angket? Apakah pakai pedoman observasi? Apakah pakai wawancara? Kira-kira yang paling cocok dengan penelitian kalian apa? Jadi kriteria for choosing a good instrument, memilih instrumen yang terbaik, kriterianya itu ya tadi ya, harus sekali reliable. Dan langkah yang terakhir ketika kalian mengumpulkan data adalah secara umum saja ya, itu how will you administer the data collection. Bagaimana kamu dapat mengadministrasikan data yang telah dikumpulkan. Jadi contohnya diberikan data-data yang sudah dikumpul dimasukkan dalam tabel dan standarisasinya kan gitu. Dipilah-pilih mana hasil angket X dan hasil angket Y supaya nanti memudahkan untuk memasukkan dalam distribusi data. Nah itu 5 langkah ketika kita melakukan tahapan pengumpulan data. Di 5 langkah pengumpulan data itu jika kita simpulkan secara spesifik bagaimana cara mengumpulkan data pada penelitian kuantitatif ya. Itu pertama adalah identify how to select participant groups. Mengidentifikasi partisipan yang akan diteliti. Ya, the first step is to select participant for the study. The selection involves specifying the population and sample, determining how you will choose the participant and deciding on the appropriate size sample. Tahap pertama ini yang tadi mengidentifikasi calon partisipan atau calon responden yang akan diteliti adalah dengan cara menyeleksi secara spesifik populasi dan sampel.
Namanya populasinya 100, sampelnya 80, sampelnya 65, sampelnya 20. Nah, bergantung taraf signifikansi yang kalian tentukan. Ya, tahap yang kedua, setelah kalian mengidentifikasi calon partisipan atau menentukan populasi dan sampel yang kalian tetapkan, tahap yang kedua adalah identify the permission needed for the study. Yang kedua, kalian berpikir dan mencatat bagaimana cara mendapatkan izin dari sekolah. Nah, gitu ya. Ya, di kita lazimnya sudah terbiasa ya, minta surat izin penelitian di Kapolga Subag untuk disampaikan ke sekolah. Yang ketiga, list different option for collection information. Bikin tabel perbedaan opsi untuk pengumpulan data. Maksudnya apa? Kalian harus membuat daftar checklist, kira-kira variabel-variabel apa yang akan diturunkan sebagai instrumen. Melihat pertanyaan penelitian dan hipotesisnya kira-kira apa, itu yang akan kalian buat. Yang ketiga, yang keempat, locate, select, and assess and instruments for use in data collection. Lokasi, seleksi, dan menilai instrumen untuk digunakan dalam pengumpulan data. Ya, lokasinya di mana, menyeleksi instrumennya bagaimana, mengassessment instrumennya bagaimana, supaya instrumen ini contohnya angket itu bisa valid dan reliable. Yang terakhir, yang kelima, describe procedure for administration and quantitative data collection. Menjelaskan prosedur pengadministrasian pengumpulan data. Ya, the final step involves actually collecting the data. Your procedure need to be standards so that there is uniform procedure for data collection. Also as with all phases in research. Jadi data-data yang sudah kalian dapatkan melalui angket itu kira-kira di manage, describe mana data-data hasil X dan mana instrumen Y, agar nanti kalau sudah didistribusikan mau dianalisis itu tidak susah lagi. Itu kira-kira 5 tahap dalam pengumpulan data kuantitatif. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Silakan. Teknik pengumpulan data kuantitatif barangkali masih ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan. Masih bingung? Sebentar, Pak. Oh, oke.
Pak, ini kan 5 langkah ya. Ya, betul. Nah, tapi kan David nulis nih. Tapi pas dibaca-baca tuh kayak lebih umum, Pak. Kualitatif juga bisa atau gimana, Pak? Kayak lebih... Enggak, Ini khusus ke lebih kuantitatif. Oh, Ya. nanti beda, Pak, untuk kualitatif. Kualitatif nanti setelah ini ada, setelah pembahasan minggu depan kayaknya. Nah, yang umumnya yang mananya kira-kira? Yang kayak kata Bapak tadi yang langkah nomor 4, menentukan instrumen apa. Berarti boleh memilih gitu. Instrumen. Oke. Itu kan instrumen itu untuk membuat instrumen mana? Oke. List different option mana? Locate, select, and access instrumen ya. Jadi develop your instrument. Procedure exists for searching for an instrument. Bentar, saya buka yang itu yang lebih panjang. Yang langkah yang keempat ya, Dev. Iya, Pak. Oke. Langkah keempat. Oke. Jadi untuk menyusun atau mengembangkan instrumen pada penelitian kuantitatif itu satu caranya ya, rencananya gini. Dalam rencana untuk penyusunan itu pertama lihat variabel yang diteliti. Contoh tadi variabelnya tentang metode ya, metode pembelajaran. Berarti nanti perlu menyeleksi, membuat kisi-kisi dari metode pembelajaran. Kira-kira metode pembelajaran itu mencakup apa saja? Umpamanya metode pembelajaran langsung tadi ya, direct method atau Thorikoh Mubashiroh. Thorikoh Mubashiroh itu kisi-kisinya apa saja? Metode pembelajaran itu kira-kira apa saja kisi-kisinya? Umpamanya di sana ada kisi-kisinya melakukan penyamaan antara opini dengan fakta, gitu kan, menyediakan apa benda sesuai dengan katanya, nah pokoknya gitu. Nah itu perlu disusun sedemikian rupa untuk menyusun instrumen, baik itu bentuk angket maupun wawancara. Perbedaan yang mendasar dari instrumen penelitian kuantitatif adalah skor untuk menentukan validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi nanti akan diuji valid dan reliabelnya ya instrumen tersebut. Apa sih reliable itu? Reliable itu ya goal of good research is to have measure of observation that are reliable. Jadi konsisten. Hasil dari angket itu akan memberikan nilai yang sama. Contohnya umpamanya data angket itu tentang putih. Ya warna putih itu akan terus konsisten dimunculkan, bukan merah nanti kemudian hijau dan sebagainya. Tapi bentuknya nilai ya, bentuknya angka. Jadi bedanya gini, kalau angket kuantitatif itu nanti diskorkan, skor, umpamanya bentuk skala Likert nih, skala Likert umpamanya tentang apakah pembelajaran menggunakan metode Thorikoh Mubashiroh menyenangkan. Nah nanti gini, pernyataannya
metode mubasyirah menyenangkan. Ada 4 namanya ya. Setuju, sangat setuju. 1, 2, 3, 4. Dari 1 sangat tidak setuju. Ya, kemudian setuju, ya, sangat setuju, setuju, sedang, tidak setuju, sangat tidak setuju, umpamanya 5 ya. Itu. Nah, itu nanti skornya 4 3 2 1. Ya, atau 4 3 ya 2 1 5 3 2 1. Nah, itu skornya begitu. Nah, tahap yang keempat itu identik nanti penyusunan instrumen kuantitatif itu karakteristiknya adalah dengan menggunakan memindahkan skor, memindahkan data kual ke kuan. Artinya apa? Diskorkan, scoring pakai skala Likert. Interval 4 sampai 1 atau 5 sampai 1. Kalau mengukur ini sebenarnya enak sih, mengukur metode pembelajaran umpamanya ya. Itu pakai 4 saja cukup. Pakai 4 ya, 4 barunya gini, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju umpamanya. Boleh seperti itu. 4 3 2 1. Nah, begitu ya, Devi? Iya Pak ya. Berarti untuk menentukan instrumen itu melihat ke yang tahap 3 ya Pak ya, yang X dan Y-nya. Iya, sebelum membuat instrumen pada tahap 4, maka Devi harus melihat kisi-kisi atau variabel diteliti, karena itu kan difference option for collection information. Jadi langkah yang ketiga itu melihat this decision begin with specific variable in your research question or hypothesis. Melihat pertanyaan penelitian atau hipotesis. Tujuannya apa? Agar nanti defining this variable and seeking measure that operational this definition. Typical quantitative data consists of measure of performance and attitude, observation of behavior and record and document. Nah, untuk memastikan langkah keempat, maka betul ada Devi harus melihat langkah yang ketiga, yakni membuat daftar variabel X, kisi-kisi variabel X dan variabel Y, sehingga nanti penyusunan instrumen itu sesuai dengan research question atau hipotesis, pertanyaan penelitian atau hipotesis yang diajukan. Begitu Dev ya, bagus. Ya Pak, terima kasih. Ya baik, ada pertanyaan lain? Zakia mau nanya? Kemana Zakia ini? Siti? Ya Pak. Pak ini kan apa Pak? Orang bertanya. Oke, mangga. Tadi kan yang macamnya ya. Bisa bentuk wawancara. Apa namanya, angket data gitu ya Pak ya? Iya. Itu salah satu apa, misalkan wawancara iya, angket juga iya, atau gimana? Iya, bagus. Sebenarnya penelitian itu kan asasnya efektif, efisien, tepat dan irit gitu ya. Tepat dan irit. Karena itu membuat metode penelitian semua instrumen untuk mendapatkan data kita cantumkan semua, ya angket, ya wawancara, ya observasi, ya dokumentasi. Itu sebenarnya tidak efisien, tidak irit. Padahal penelitian itu supaya irit, tapi juga sesuai dengan tujuan.
Maka salah satu saja. Kalau mau angket saja. Pun kalau wawancara instrumen wawancara untuk data kuantitatif itu nanti diskorkan. Contoh gini, dan tapi ini biasanya memiliki waktu dan biaya yang cukup mahal kalau wawancara. Contoh kan harus nanya ke satu-satu kan wawancara itu. Walaupun nanti diskorkan, contoh gini, pendapat Anda tentang metode langsung. Nah, contohnya setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu harus nanya satu-satu orang kan gitu, keliling. Itu kira-kira satu orang aja udah berapa menit, berapa jam. Beda dengan angket. Kalau angket itu kan tinggal disebar, kemudian mereka disuruh menjawab sesuai dengan instruksi yang ada di angket itu. Nah, saran saya gunakan angket saja kalau dalam penelitian kuantitatif. Jangan gunakan empat-empatnya gitu. Cukup menggunakan instrumen angket saja. Itu lebih efektif dan efisien. Gitu ya. Oke, Pak. Iya. Jadi kalau penelitian saya nanti yang diarahkan kuantitatif ya cukup pakai angket saja. Nah kalau kualitatif beda lagi nanti. Tidak. Kalau kualitatif itu biasanya observasi dan wawancara itu yang luar biasa. Karena ada triangulasi bahkan 3. Kalau kualitatif itu supaya datanya betul-betul sungguh-sungguh sesuai dengan ini itu 3. Dokumentasi, penemuan wawancara, penemuan observasi, 3-tiganya dipakai. Gitu. Itu Zakia? Oke, Pak. Paham ya? Ya, insya Allah. Afwan, oke. Ada yang lain? Siti atau Dita? Ali? Masih Pak. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? 5 langkah dalam mengumpulkan data. Udah, Anji. Sudah paham semua ya? Insya Allah Pak. Ali sudah paham ya Ali? Insya Allah Pak. Alhamdulillah, saya review saja kalau begitu. Ada 5 langkah ketika kalian akan mengumpulkan data. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah mengidentifikasi siapa yang akan diteliti. Artinya apa? Menentukan populasi dan sampel. Yang akan diteliti adalah siswa di MTSX kelas A7A dan B. Jumlahnya ada 100, tapi sampelnya akan saya gunakan 90 saja. Nah, itu langkah pertama. Langkah yang kedua, itu bagaimana cara minta izin ke sekolah tersebut. Tentu minta surat izin di sekolah, di kampus, kemudian surat izin itu disampaikan ke sekolah, apakah diterima penelitian di situ apa tidak. Jangan sampai memaksakan, kalau nggak diterima ya jangan, sudah. Gitu ya. Tapi kira-kira kalian harus meyakinkan bahwa sekolah tersebut memang siap untuk menjadi objek penelitian kalian. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, itu kalian memilah-milih variabel persiapan untuk bikin instrumen. Variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa. Kemudian cari teori-teori untuk membuat kisi-kisi terhadap variabel X dan Y itu. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, membuat instrumen. Instrumen itu harus sesuai dengan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Kalau pertanyaan penelitiannya 2, X dan Y ya, instrumennya 2, X, Y. Kalau X-nya 2, Y-nya 1, berarti ada 3 variabel, berarti kalian menyusun instrumen 3. Kalau ada 4 variabel, berarti instrumennya 4. Gitu. Jadi, langkah yang ketiga itu instrumen itu tergantung banyak dan tidaknya instrumen tergantung variabel yang kalian ajukan. Langkah yang terakhir, yang kelima, ya itu setelah data itu nanti didapatkan melalui instrumen atau angket yang kalian sebarkan, kira-kira mau diapakan? Ya tentu ini kalian harus mampu mengorganize atau mendistribusikan data sesuai dengan variabel masing-masing. Kalau X ya X, Y, Y, jangan dicampur adukan, nanti bingung.
Nah itu kira-kira 5 langkah itu sangat memandu kalian untuk mendapatkan data kuantitatif. Itu saja mungkin. Kalau nggak ada yang tanyakan lagi. Novi mau nanya, Nov? Ya, Pak. Maaf, Pak. Ada acara tadi mau. Bapak yang penting masuk mendengarkan walaupun sebagian. Nanti pendalamannya baca-baca saja ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, kalau begitu kalau nggak ada yang datang lagi, saya tutup aja ya. Iya, Pak. Oke, baik. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, jaga kesehatan, kemudian jangan lupa baca-baca, tetap olahraga walaupun ya di rumah. Jangan lupa Kuliah online-nya Pak diperpanjang, Pak. ya tadi diperpanjang itu sudah ada surat barusan ya. Rencananya sampai kapan, Pak? Sampai tanggal 18. 18. Ya, UTS juga sudah ada. Ya. Jadi Pak, Surat edarannya sudah ada. ke kampus gitu, Pak. Nanti Pak Gimana? UTS kita ke kampus. UTS juga kelihatannya daring dalam jaringan. Oh, daring juga. Ya. Begitu. Pembayaran gimana, Pak? Larinya ke situ. Ya. Buta, Pak. Pak, Oh enggak. Ali mudik tenan naon kan, Pak? Oke, kalau nggak ada yang tanyakan. Iya, Pak. Syukran, Pak. Afwan. Syukran, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke. Pak. Pada minggat kan? Nih?